Meeting is being recorded. Ya, selamat siang semua. Ini pelajaran MFA untuk tanggal berapa nih? 19 ya. Tanggal 19. Oke, coba kita lihat ini sebentar ya. Kita lihat ini. Ya, ini kita lihat dari bab 1 ya. Bab 1 ini tentang yang mau kita bahas ya. Dari chapter 1 ada sedikit aja. Oke. Kita lihat di sini di chapter 1 ini ya. Tentang first aid ya. Ada 4 hal yang harus Anda perhatikan sebelum memberikan pertolongan pertama. Ingat ya, ada 4 hal yang harus Anda perhatikan sebelum memberikan pertolongan pertama. Ya. Yang pertama adalah nilai situasi ya. Menilai situasinya. Jadi ini kita tinggalkan dulu aja. Sebentar. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah menilai situasi ya, menilai situasi. Jadi ini dilihat situasinya itu memungkinkan nggak untuk memberikan pertolongan pertama ya. Dalam artinya dia ini suara saya kedengeran kan? Tes. Oh ya. Oke. Dalam artinya dia ini loh. Kalau kita mau nolong dia itu tempatnya aman atau enggak. Ini kan ceritanya ada kejadian orang tuh jatuh ya, kejadiannya apa aja, kecelakaan, entah ledakan atau apapun ya. Terus kita kan mau nolong orang. Jangan serta-merta atau jangan tahu-tahu kita karena mentang-mentang dia urgent harus ditolong di situ. Enggak juga. Kita lihat tempatnya dulu. Ini tempatnya aman apa enggak? Bebas dari bahaya apa enggak? Banyak polusi atau enggak? Tempatnya miring, becek, kotor, dan lain sebagainya atau enggak? Ada kena polusi enggak dari barang-barang kargo? Atau ada zat-zat yang flammable yang bocor atau tidak? Itu mesti diperhatikan ya. Yang kedua, ketika Anda sendirian, Anda berteriak minta tolong. Itu absurd tapi harus. Jangan Anda mengira teman Anda yang ada di dekat Anda nantinya akan ngeh dengan sendirinya, akan mengerti. Tidak. Ya. Yang ketiga, lanjutan dari yang pertama. Kalau misalnya harus dipindah kemana? Kalau harus dipindah, kita pindah ke tempat yang terdekat. Ya, tempat yang terdekat dan dengan syarat tempat tersebut jelas mesti bersih, sejuk, nyaman, ventilasi bagus, sama satu lagi dekat dengan sumber air. Ya, dekat dengan sumber air. Udah, oke. Lalu yang keempat, skala prioritas. Ada satu orang penolong, ya. Satu orang penolong, ada 2 korban di situ. Let's say, katakan yang satu orang paling tinggi lah, nakoda. Yang satu lagi jabatannya mungkin apa ya, masinis atau oiler lah, atau ya masinis lah, oke. Pertanyaan saya, dua-duanya pingsan dan tidak sadarkan diri, siapa yang mau Anda tolong terlebih dahulu dan apa alasannya? Banyak yang bilang alasannya adalah Pak Nakoda dulu. Padahal dalam medis tidak mengenal pangkat dan jabatan. Yang ditolong adalah mereka yang memerlukan pertolongan terlebih dahulu. Siapa? Cari yang tidak berdenyut dan tidak bernafas.
Ya, tidak berdenyut dan tidak bernapas. Kenapa? Ya itu yang paling gawat. Kalau dua-duanya nggak berdenyut, nggak bernapas, gimana Pak? Wah, itu udah di luar kuasa saya. Anda hitung kancing apa gimana, terserahlah. Tapi benar, dua-duanya tidak berdenyut dan tidak bernapas. Karena apa? Paling kalau misalnya dua-duanya tidak berdenyut, tidak bernapas, Anda lihat, pupilnya masih bagus. Yang satu masih bagus. Begitu di center, dia pupilnya mengecil. Saat begitu. Saat, nanti saya gambarin. Bentar. Nah, yang kedua di center pupilnya udah membesar. Nah, yang membesar ini, mohon maaf, ini 99,99999% dia sudah meninggal. Nah, yang dia bergerak mengecil, masih ada kemungkinan untuk hidup. Ibarat 50-50 lah. Ya, kalau saya tolong yang jelas kemungkinan hidupnya tinggi. Daripada kita tolong yang udah 99,9 itu, kita tolong dia yang 50 kita tinggalin hanya karena dia misalnya seorang nahkoda, misalnya, nggak boleh. Ya, silakan tolong Pak nahkoda kalau memang dia yang memerlukan pertolongan karena tidak berdenyut dan tidak bernapas. Tapi Anda silakan menolong Pak masinis kalau memang keluhannya juga sama seperti itu. Tidak berdenyut, tidak bernapas, pupil masih ada. 3 syaratnya, tidak berdenyut, tidak bernapas, pupil masih ada. Nah, itu menjadi syarat Anda boleh melakukan RJP, resusitasi jantung paru, CPR, RJP. Ya. Sekilas kenapa RJP? Namanya karena resusitasi jantung paru. Apa artinya? Resusitasi itu penghidupan kembali. Loh, namanya seperti itu. Iya. Karena memang dia tadi sudah mati, kita mau hidupkan kembali. Caranya seperti apa? Caranya ada di video saya di YouTube. Ya, tadi udah nonton juga, udah ada soalnya juga. Tinggal kalau Anda mau pertanyaan, karena ini mungkin mic-nya ditutup, Anda search saja, Anda ketik aja. Anda search lagi, Anda ketik di chatnya Zoom. Ya, dah itu yang oke. Contohnya seperti ini, pupil. Bentar ya, pupil. Ini yang saya bilang tadi, inilah pupil mata. Ya, pupil mata. Biasanya saya pakai gambar mana ya? Oke, ini aja. Ya, ya. Contoh, ini datang sinar, ya, datang sinar. Ya, pupil normalnya ini nih, normalnya pupil ini, besarnya seperti ini. Inilah pupil, ya. Begitu dikasih sinar, dia mengecil. Nah, ini artinya pupilnya masih oke atau orangnya masih hidup. Ya. Dia mengalami vasokonstriksi atau dia mengalami kontriksi. Berikutnya, ketika dia diberikan sinar juga, lalu pupilnya sudah melebar seperti ini. Ya. Ini orangnya sudah meninggal. Ya, orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal, kemungkinan yang sudah meninggal 99,99%. Ini namanya dilatasi maksimal. Sudah mengalami dilatasi maksimal. Artinya apa? Pupil yang membesar ini artinya aktivitas pada batang otak itu sudah nggak ada. Ya, yang kemungkinan dia sudah meninggal. Ini pupil, ya. Jadi kalau kebetulan ada 2 orang di Pak, dua-duanya nggak bernapas, nggak berdenyut, pupilnya juga, tapi pupilnya yang satu ini, yang satu masih kontraksi mengecil, ya. Ditolong yang mengecil inilah yang ada kesempatan hidup, ya. Kira-kira seperti itu.
Oke, next. Apa yang tidak boleh dilakukan saat memberikan pertolongan pertama? Ya. Yang tidak boleh dilakukan saat memberikan pertolongan pertama itu adalah satu, Anda tidak boleh ragu, ya. Ragu itu Anda nggak boleh. Ya kan di seperti orang bilang juga kan, ya memang suatu pekerjaan itu kalau tidak ditangani oleh ahlinya, maka tinggal nunggu kehancurannya. Tapi kalau merujuk dari situ, di atas kapal ahlinya siapa? Ya hampir nggak ada. Karena pertama mereka bukan medis, yang kedua tidak ada background medis, yang ketiga mereka hanya dapat dari pelatihan. BST pertama, ini jenjang selanjutnya MFA, di atas itu ada MC. Khusus untuk taruna atau mereka yang berpendidikan D4, ada lagi namanya manajemen medis kapal. Saya nggak tahu ya, apa hanya ada di STIP aja atau di sekolah lain juga ada. Kebetulan di situ yang ngajar saya. Di STIP itu yang ngajar saya. Jadi seluk-beluknya ini saya pahamlah sedikit. Oke, yang pertama, jangan memberikan pertolongan pertama kalau Anda ragu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari itu adalah bagaimana caranya supaya Anda tidak ragu. Nah, caranya supaya Anda tidak ragu, nggak ada lagi belajar. Belajar, belajar, belajar. Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar atau mau belajar? Ya, nggak ada cara. Awalnya adalah mulai untuk membaca. Baca, ikro. Saya juga kalau mau diturutin, Pak, sebagai dokter itu ilmu saya ilmu kontrak seumur hidup, nggak bisa berhenti di satu titik karena berkembang. Contoh COVID aja, zaman saya kuliah saya nggak diajarin COVID. Sekarang setelah saya lulus tahu ada COVID, yang ilmunya ya berbeda, cara penanganan yang berbeda, obatnya yang berbeda, perkembangan penyakitnya, vaksinnya, ininya, itunya dan lain segala macam. Ilmu baru. Contoh ya. Oke, yang kedua, jangan pernah memasuki ruangan yang sempit, kecuali kalau Anda yakin. Kenapa? Ruangan yang sempit itu oksigennya sedikit. Jangan bukan jangan masuk, jangan nolong di situ. Kecuali memang Anda berpikir ini harus ditolong di situ, nggak masalah, silakan. Yang ketiga, jangan langsung angkat pasien tanpa mengecek ada patah tulang apa tidak pada dua ini. Satu, tulang belakang, dua, tulang panjang. Tulang belakang nih jelas ya kenapa harus dicek ya, karena kalau nggak dicek Anda salah ngangkat letak mati. Terus supaya yakin tulang belakang nggak kenapa-napa gimana caranya? Udah kita nggak usah tahu dia habis kenapa, dia kena apa, pada saat diangkat lehernya kasih kolar, udah itu udah paling aman. Leher kasih kolar dulu, makanya kolar mesti sedia di atas kapal. Sampai kolar nggak sedia di atas kapal, ya itu kesalahannya ada di mana ya kalian tahu sendiri. Ya. Itu yang cedera spinal. Lalu berikutnya yang ini cedera pada tulang panjang. Ya, kalau ini tulisannya kekecilan di HP Anda digedein, zoom in, zoom out ya. Cedera pada tulang panjang. Tulang panjang itu apa? Ini satu, ini dua ya, yang ke jempol satu, ke kelingking satu. 1, 2, 3 kali 2, 6. Bawah juga gitu, tulang paha satu, betis satu, tulang kering satu, 3, kiri kanan kali 3, 2 kali 3, 6, atas bawah 6, atas 6 bawah 6, 12. Berarti semuanya ada 12 tulang panjang. Kenapa itu mesti dicek? Karena di tulang panjang itulah melekat pembuluh darah yang besar, saraf-saraf yang besar juga. Ya, harus dicek. Oke, ya, itu sekilas tentang chapter pertama. Ya, lalu di bab ini kurang 8 menit ya. Saya akan terangkan di chapter 11. Chapter 11 itu tentang keracunan. Ya. Keracunan di atas kapal. Oke. Nah, ini poisoning ya, keracunan di atas kapal. Jadi kalau menurut di bukunya ini paling sering kalau keracunan di atas kapal tuh penyebabnya ada 3.
dari obat-obatan, dari kargo, sama dari bahan-bahan pekerjaan Anda, ya, untuk ngepel, cleaner apa semua segala macam gitu ya. Yang memang sih jarang berakibat fatal, tapi cukup menjadi perhatian, ya. Nah, di sini yang mau saya terangkan itu adalah apa yang harus Anda lakukan secara umum. Secara umum apa yang harus Anda lakukan kalau ada keracunan. Ini dia, ya. Selagi Anda tolong, satu orang melihat cabin, ya, melihat cabin, ada apa di situ? Ada kemungkinan bunuh diri apa enggak? Ya, ada kemungkinan bunuh diri apa enggak? Terus lihat tempat kerjanya, ya, lihat tempat kerjanya. Sama juga ada kemungkinan bunuh diri apa enggak? Mungkin ada racun tikus yang diminum dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang pertama yang dilihat itu adalah cabinnya, tempat kerjanya, terus juga Anda harus melihat status rekam medisnya dia, rekam medisnya dia. Setiap orang punya rekam medis, pasti. Pak, kalau yang belum pernah berobat gimana? Yang belum pernah berobat, kan waktu Anda mau masuk kapal diperiksa kan, ada pemeriksaan medis. Nah, itu biasanya diserahkan ke kapal. Jadi setiap orang pasti ada rekam medisnya. Di situ bisa dilihat Anda sedang menjalankan pengobatan apa, atau Anda mengalami alergi apa, atau Anda mengalami penyakit apa dan lain sebagainya. Di rekam medis semuanya ada. Ya. Lah, sudah kalau udah kayak begitu, terus dilihat pasiennya, ya, lihat ukuran pupilnya, lihat keadaan status mentalnya dengan GCS, Glasgow Coma Scale. Ya, ini satu hal yang agak susah diterangkan, ya, Glasgow Coma Scale. Tapi Anda bisa lihat sendiri di YouTube, ya, bagaimana caranya melakukan pemeriksaan dengan melakukan Glasgow Coma Scale, GCS. Tulis aja pemeriksaan GCS Indonesia gitu aja, ya. Nah, ini sih di sini memang Anda harus dituntut untuk mengetahui kira-kira dia minum obat sejenis apa. Saya juga nggak bisa ngajarin kayak gini terus terang karena saya juga tidak gitu nguasai lah, ya, tidak gitu mendalami dulu. Tapi secara teori sih saya tahu. Jadi maksudnya kalau ngebacanya itu gini, amfetamin like, sejenis amfetamin, ya, maksudnya begitu, sejenis amfetamin. Kalau dia meminum obat sejenis amfetamin, amfetamin itu apa sih? Ekstasi lah contohnya, ya. Itu dia mental statusnya begini, alert, ya, agak-agak susah sih. Tapi pokoknya dia tidak sadar kayak kita, ya, mental statusnya, terus kecemasannya, ya, terus pupilnya membesar, pupil membesar, ya, pupil membesar. Terus ini rapid pulse, pemeriksaan tanda vitalnya, ya, rapid pulse, denyut nadi meningkat, tekanan darah meningkat, ada demam, terus sweaty skin, kulit yang berminyak atau berkeringat, trembling, agak-agak gemetar, ya. Terus itu biasanya juga ada ngaruh dari obat teofilin, kafein, ya. Ya biasanya obat-obat cold. Cold itu obat apa di sini ya? Influenza lah, bukan flu ya, influenza. Apa ya, kayak badan ngilu-ngilu nggak enak gitulah, ya. Nah, ini Anda mesti tahu kayak begini, oh dia keracunan sejenis amfetamin, dia keracunan sejenis ini, sejenis ini, sejenis ini gitu loh. Ya. Ini nggak kita pelajari sih, nggak secara mendalam, skip aja. Yang penting Anda tahu bagaimana caranya melakukan pertolongan pertama, ya. Nah, ini red flag sign. Red flag sign itu adalah tanda-tanda kekhawatiran pada kasus keracunan. Kalau Anda melihat tanda ini, harus dirujuk. Itulah bahasa Indonesia begitu. GCS-nya kurang dari 6.
Agitation severe enough to need restraint. Agitation, agitasi, kayak kecemasan dia, tremor, ya apa bergetar begitu, bukan tremor, bergetar apalah, ibaratnya agitasi. Systolic blood pressure, ya tekanan darahnya yang sistoliknya kurang dari 100. Seizure, fits, convulsion. Nah, baru kayak kejang-kejang nih. Ya. Pulse rate-nya irregular. Rate irregular. Denyut nadinya irregular. Tidak menetap. Karena harusnya berirama. Dep, 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 dep. Seperti itu ya. Kalau irregular, dep, 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 dep. Kok nggak beraturan. Ya. Itu kurang dari 50 beat. Kurang dari 50 hitungan per menit. Ya. Terus dia minum tablet yang SR, slow rate. Maksudnya SR aja udah ngalamin keracunan gitu, slow rate, slow release. Jadi efek kerjanya lama. Bayangin, obat yang efek kerjanya lama akibatnya udah seperti itu. Ya. Terus chest pain, ada nyeri dada. Ya, terus memang dia sudah terbukti keracunan dari obat-obatan yang dia bawa, ya, prescription drug. Oke, ya. Nah, yang paling banyak sih memang terjadi dari obat-obatan paracetamol dan lain sebagainya karena mereka terlalu gampang menyepelekan. Oke, begitu saja dari saya.